Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa nastal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahu alazim wa hum arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dikelompokkan ke dalam golongan hamba yang muttaqin. Kita masih dimudahkan jalan kita, diringankan langkah kaki kita menuju masjidnya Allah ini. Kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tepat waktu bersama imam. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini dan keistiqomahan kita dalam menjaga waktu subuh dan sholat subuh secara bersama ini menjadi tanda bahwasannya Allah benar-benar telah menganugerahkan kepada kita satu bentuk keimanan dan ketakwaan yang nyata di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sholat subuh, waktu subuh, orang yang berjamaah subuh adalah orang-orang yang istimewa. Sering saya sampaikan, sering saya ulang-ulang, karena tidak semua orang, ora kabeh sing Islam, sing KTP-ne Islam, rumahe cedak masjid itu tadi. Tapi tidak semuanya mereka itu diberi nikmat, diberi rizki, diberi kemudahan untuk bisa bangun pagi, ngambil air wudhu, berangkat ke masjid, menyingkirkan setan yang ada di dalam tubuhnya, dan dia datang masjid. Tidak semuanya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, hanya orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, mereka itu dimudahkan untuk bangun pagi. Mungkin bagi panjenengan yang rawuh, yang saya lihat wajah-wajahnya yang sangat saya familiar untuk setiap kajian Ahad pertama ini, mungkin bagi panjenengan biasa tangi subuh enteng, bangun mengambil air wudhu, berangkat ke masjid, nunggu adzan, nunggu iqomat, bersama imam, enteng banget. Karena kita dimudahkan Allah dan dipilih Allah. Tapi bagi sebagian umat Islam, bagi saudara-saudara kita yang lain, subuh ini sangat berat. Sampai Rasul mengatakan sholat yang paling berat itu bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya itu dua. Sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh kalau sholat isya paling abot. Tapi kalau panjenengan dan kita merasa enteng ketika sholat subuh seperti ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu menjadi tanda Allah telah menghujamkan kalimahnya la ilaha illallah ini, keimanan ini sudah benar-benar mengakar di hati kita. Jadi enteng sekali. Bahkan saya yakin ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu durung adzan wis tangi. Sudah jam 3:04 mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Ada satu yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau mendekati azan itu bukan dengan sholat. Amalan penduduk surga
Kalau mendekati adzan subuh itu bukan dengan sholat tahajud. Ada yang disebut di dalam Quran itu waktu sahar. Kalau kita pakai sahur, waktu sahar. Waktu sahar ya di Quran di 2 tempat saja disebutkan. Waktu sahar itu 15 sampai 20 menit sebelum adzan. Itu ada amalan khusus. Kalau tadi adzannya jam berapa Pak? Jam 3 lebih 50. Ya, 3.50. Sekarang pagi banget ya, sebelum jam 4 kurang sudah adzan subuh. Ya. Kalau jam 3.50 adzan subuh disudo 15-20 menit. Berarti jam pinten, Pak? Jam 3 lebih pinten? 35, 40 ya. Nah. Itu namanya waktu sahar. Ya, waktu sahar. Dan amalan yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu cuma satu, bukan sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Atau di ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Hanya 2 tempat itu. Allah menyebut langsung waktunya dan menyebut amalannya. Waktunya sahar, amalnya jelas. Allah menyebutnya langsung. Amalannya apa? Istighfar. Jadi mendekati waktu subuh, kalau tadi bangunnya jam 3, jam 3:15 sholat dulu. Ya, ketika masuk waktu sahar, hentikan sholatnya. Ini dicontohkan Quran dan dicontohkan Rasulullah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu istighfar di waktu sahar. Ini amalan penduduk surga. Karena nanti ayat setelahnya itu berkaitan dengan sifat-sifat penduduk surga. Nah, kalau panjenengan sudah ini subuhnya wis enteng, sholat malamnya enteng, istighfarnya juga enteng ketika mau mendekati waktu subuh di waktu sahar. Subhanallah, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, yang tidak semuanya diberi nikmat seperti ini. Dan ternyata kalau istighfar ini digalakkan dan waktunya sahar ini digalakkan dan banyak umat Islam yang seperti ini, ada ayat yang berkaitan dengan istighfar dalam surat Nuh, surat ke-71 ya, ayat 10. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ini pernah saya bahas di temannya Bu Hasis ini ya. Ayat ini ya pernah kita bahas tafsirnya dan kita kaitkan dengan keadaan sekarang. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka beristighfarlah kamu kepada Allah. Faqul tustaghfiru rabbakum, kepada Rabbmu, innahu kana ghafara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Di ayat selanjutnya Allah menyampaikan manfaat istighfar ini. Yang menyampaikan Allah, syaratnya kamu istighfar, kamu akan mendapatkan ini loh, kata Allah. Kata Allah, yursilis sama'u alaikum mitrara. Ini yang kita butuhkan saat ini. Yursilis sama'u alaikum mitrara. Akan kami turunkan yursilis sama dari langit. Yursilis sama'u alaikum mitrara. Kami turunkan kepadamu hujan yang lebat dari langit. Yursilis sama'u alaikum mitrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan kami akan banyakkan hartamu dan kami akan tambah jumlah anakmu. Jamaah salat subuh rahimakumullah, Allah mensyaratkan kalau kepengin hujan turun dari langit yang lebat, dalam ayat ini Allah mengatakan beristighfarlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Artinya apa? Ketika lama sekali tidak ada hujan, ketika kemarau ini panjang, ketika mulai pertanaman kering, ketika mulai sumur-sumurnya asat, ketika sumber-sumber air mulai habis, ketika danau-danau mulai entek, banyune wis ora milih,
itu ternyata Allah mensyaratkan. Kelihatannya tidak masuk akal. Apa hubungannya itu Mas? Istighfar kok ngerti-ngerti turun hujan. Nah itu Allah yang mensyaratkan. Artinya apa? Kalau istighfar dan nanti akan turun hujan, berarti ada masalah pada manusianya. Kamu itu berarti dalam keadaan dosa, dalam keadaan salah, sehingga air hujan kami tahan. Air hujan itu ditahan oleh Allah. Jadi kalau ini bukan karena hanya, istilahnya kalau sekarang musim kemarau itu apa Pak? Lanina Pak? Iya Pak? Oh, lanina. Pak Ali mengatakan ini lanina, angin dari Australia itu kering, sehingga kita di Indonesia, di Asia Tenggara ora entuk angin basah, sehingga terjadi kemarau panjang karena ada awan yang tidak terbentuk. Itu teori ilmu dunianya. Atau teori ilmu akhirat, Allah mengatakan tidak seperti itu. Ada salah yang kamu lakukan, ada dosa yang kamu lakukan, ada perintah yang kamu langgar, sehingga Allah menurun air hujan untuk turun ke bumi. Dan Rasul pun mengatakan, hadisnya jelas, apabila kalian dalam keadaan, ya, kalau dalam hadisnya itu ada 5 sebab, ada akibatnya. Salah satunya yang dikatakan Rasul, kalau kalian melakukan satu kesalahan, kesalahannya cetro sekali dikatakan Rasul dalam hadis, ya, nanti kita bahas kesalahannya apa. Dan kalau kesalahan ini kamu lakukan, maka kamu akan mendapati kemarau panjang dan mendapatkan pemimpin yang zalim. Itu Rasul mengatakan. Apa? Kesalahan apa? Ini semacam juga tempat Abu Aziz kita bahas. Hadis Rasul mengatakan, kalau kalian sudah terbiasa melakukan perbuatan dalam bentuk mengurangi takaran dan mengurangi timbangan, artinya kamu sudah mulai curang dalam urusan ekonomi dan usaha maisahmu di dunia. Kamu sudah mulai tidak peduli halal haram lagi, golek duit. Kamu sudah menerjang aturan Allah, ora peduli halal haram, sing penting untuk duit. Kamu tidak peduli riba, kamu tidak peduli melakukan kecurangan, peneng pasar dodolan ora peduli ngapusi. Pernah saya contohkan, iki barang iki regane 100.000. Tak nyang 50.000. Ora entuk wong iki mau wis 70.000 ora entuk kok. Padahal ora nek sing nyang. Itu mesti ngapusi. Atau dhek kulak iki 20.000 didol 50. Dinyang 30.000. Pinten Bu 50? Kula nyang 30 nggih. Kulake men mboten entuk. Padahal kulakane 20.000. Dodolan brompi, dodolan mobil, dodolan apapun, iki istimewa, urung tahu tabrakan, urung tahu tiba. Padahal glundungnya wis tekan jurang di tawang mau. Semua bentuk, apalagi maaf. Sing kerja ning kantor kudu nyekel duwite kantor. Wis iki enak duit turahan. Dibalekke nang nggone kas apa dibagi? Atau kadang kalau ada penawaran di bank itu memang yang jelas-jelas tulisannya ya, nabung di sini bunganya lebih tinggi daripada bank KAI. Atau kredit nang nggone bank iki luwih murah, liyane 1% per bulan, 12% per tahun, kita 0, artinya apa? Rasul mengatakan, kalau kalian sudah tidak peduli dalam mencari ekonomimu, dalam mencari maisahmu, dalam memenuhi kebutuhan hidupmu, dalam rangka untuk memenuhi makan anak dan istrimu, kowe ora peduli halal haram, ya, Rasul mengatakan, kalau kalian sudah kebanyakan seperti itu, maka Allah akan menurunkan kemarau yang panjang dan juga diberikan pemimpin yang zalim. Subhanallah.
Ada lagi hadis yang lain, kalau kamu sudah punya uang dan tidak mau zakat, itu akan kami tahan air langit. Kalau bukan karena hewan dan tumbuhan, maka tidak akan kami turunkan air hujan ini. Makanya pas ketika ada yang berbuat masalah ini, kemudian Allah mensyaratkan untuk beristighfar. Kalau istighfarnya ini bersama-sama, taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya, maka yursilis sama alaikum mitroro, Allah akan menurunkan air langit, air hujan dari langit yang lebat. Ya, sekarang panjenengan bisa lihat banyak tidak model-model kemungkaran yang mencari hal haram sudah tidak peduli ini. Uang ngapusi nggo urusan weteng, ya. Ngapusi curang wis ora peduli, sing penting pokoknya aku untuk duit. Kalau semacam ini dan sudah mengejala semua, sudah banyak umat Islam yang melakukan, padahal ya salat yang masjid, padahal ya wis umrah wis haji, tapi perbuatannya dalam hal ekonomi seperti ini, maka Rasul sampai mengatakan hati-hati. Itu punya andil untuk menjadikan hujan ini tertahan. Ya. Oleh karena itu sangat pas kita mengapresiasi, dan kemarin marak minggu-minggu yang kemarin banyak tempat itu mengadakan sholat istisqa, sholat minta apa Pak? Minta hujan, ya, di mana-mana, di dekat lapangan, di mana-mana banyak mengadakan, dan Allah menurunkan hujan. Mungkin 2 kali 3 kali kemarin sudah mulai hujan. Karena apa? Doa yang dibaca istisqa itu doa khusus, ya. Tetapi yang lebih penting lagi, istisqa itu jalan tol untuk minta hujan. Jadi kita sholat disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah, dilakukan dan hujan turun. Tapi ada yang lebih penting, sholat istisqa orang mungkin sabdino bisa, tetapi ada waktu khusus, ada amalan khusus yang kalau itu dilakukan bersama-sama dan semua Islam mengakui kesalahannya, istighfar tadi, yaitu hujan akan turun. Itu syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syarat. Dan itu diabadikan dalam Quran. Ada masalahnya seperti ini, kamu akan mendapatkan ini, dan Allah memberikan jalan keluar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi masalah maro yang panjang ini harus kita sikapi dengan kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh dengan ya salat istisqa, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Ya, monggo Pak Yono. Nggih, monggo. Oh, nggih. Ini subhanallah, saya kalau ngaji di sini itu mungkin lebih dari 10-15 tahun yang lalu, dan Ahad pagi Pak Yon itu selalu ada kalau saya lihat ya. Kecuali kalau ada sedang safar atau sedang ya ada rukshoh, ada yang tidak bisa rawuh ya. Alasan syar'i beliau mesti hadir ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dan barokah hidupnya ya. Amin ya. Dan itu doanya untuk kita semua juga ya. Ya, kembali Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi saya singgung sedikit karena apa? Ya, itu banyak dilupakan. Mikirnya udan ini ya hal yang biasa, tidak hujan ya, tapi ternyata ada yang perbuatan curang yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dikatakan Rabi, dan mengakibatkan kemarau panjang ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selanjutnya di waktu yang singkat ini, kemarin saya di WA oleh Pak Takmir, oleh Pak Slamet, untuk kajiannya di Ahad pagi ada beberapa tema. Saya diminta untuk mengisi, isinya mau bidang apa atau mau tentang pembahasan apa ya. Kemarin saya lihat ada Ustaz Fatah tentang tafsir, kemudian Pak Ustaz Zainal tentang fikih sunnah, kemudian kemarin saya lihat Ustaz Mariati tentang akidah. Yang masih kosong saya sama yang kelima Pak Lakir. Ini mau diisi apa begitu? Ya, kalau saya menilainya, memahaminya, kalau kajian kita yang 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, Ahad pertama saja ini, ya, Ahad pertama, kemudian kita ketemu bulan berikutnya,
Kalau untuk kajian yang intensif, saya kira agak berat ya. Karena mungkin saya nyampaikan sekarang, bulan depan kita ketemu lagi. Kalau tidak pakai buku, tidak pakai materi yang benar-benar kita ikuti, lali biasa deh gitu kan ya. Makanya saya minta ya materinya masih bersifat umum saja. Kalau saya bahasanya tentang lebih banyaknya ke sakofah Islamiyah. Artinya apa? Konteks pemikiran-pemikiran kita yang kekinian. Kita mensikapi keadaan yang sekarang ini, keadaan kekinian ini dalam tinjauan pandangan syar'i. Nah, saya lebih senang seperti itu. Nanti saya akan sampaikan seperti itu. Jadi sekarang kita berbicara tentang keadaan kita tentang kemarau panjang. Kita lihat kemarau panjang itu Allah dan Rasulullah mengatakan apa tentang kemarau. Nah, kita lihat seperti itu tadi. Ya. Jadi saya akan lebih bahas tentang kekinian. Jadi ketika ditanya nanti materinya apa, kita lihat minggu depan ada apa. Ya. Jadi panjenengan akan karena panjenengan mengalami dan mengikuti. Jadi ketika ditanya bulan depan materinya apa, kita lihat nanti 1-2 hari sebelum tanggalnya, atau minggu depan 1 minggu sebelum kajian kita ada masalah apa, kita ada peristiwa apa, kita bahas di situ. Karena panjenengan ngalami, kita ngalami dan kita bahas. Ya, memang tidak efektif seperti kalau kita ngaji kitab. Kalau kita ngaji kitab, yang kitab-kitab gundul, kitab Arab itu ya, kita terangkan itu, kita baca, kita artikan, kita terjemahkan, kita lihat syarahnya dari Syekh Utsaimin atau siapa saja. Ya, itu mungkin panjenengan ngantuk juga. Karena maca kitab itu kalau nggak intensif di tempat yang khusus, kemudian tidak baca sebelum ini ngantuk biasanya. Ya, jadi saya mengambil tema, mungkin mengambil materi yang bersifat kekinian, sakofah Islamiyah kekinian. Jadi begitu ya, nanti mungkin Pak Takmir selamat kemarin yang WA, jadi nanti materi saya akan selalu berubah-ubah. Ya, jadi nunggu 1 minggu sebelum. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selanjutnya, kalau panjenengan tadi menyimak imamnya tadi siapa Pak? Mas Habib ya. Mas Habib, ada beberapa yang akan saya sampaikan ya, saya tidak janjian dengan Mas Habib ya. Di rakaat kedua ada yang ingat tadi Mas Habib baca surat apa? Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Ya, ini kemarin ayat ini saya lihat, saya baca di tempatnya Bu Wasis. Kemarin sore saya kajian tempat Wasis, saya sampaikan tentang ayat ini. Innamal mu'minuna Al-Hujurat ayat 10. Itu tadi yang dibaca Mas Habib, Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun, sesama orang-orang yang beriman ikhwatun, mereka itu bersaudara. Tafsirnya panjang sekali, walaupun ini cuma 3 kalimat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Kalau penjelasan lihat baca tafsirnya, yang 3 kalimat ini, 3 kata ini ternyata panjang sekali. Sesungguhnya sesama umat Islam, umat yang beriman, maksudnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Artinya apa? 1, yang menjadikan saudara antara saya dengan Pak Lakir, saya dengan Pak Bambang, saya dengan panjenengan semua, tidak ada ikatan saudara sedarah, senasab ya ora, sak daerah ya ora. Pak Lakir saking pundi Pak? Saking Kartosuro, oh Gumpang. Saya dari Pak Lakir Gumpang, saya Solo. Daerahnya beda, negarane beda, mbahe beda, omahe ya ora kenal, adoh. Tapi karena rukuk dan sujudnya sama, baca Qur'annya sama, menghadap kiblatnya sama, ngajinya sama, yen umroh ya podo, karena kesamaan itu menjadikan dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dengan panjenengan ini saudara, yang menjadikan ikatan saudara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ikatan karena keimanan, karena diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menjadikan saya dengan panjenengan saudara. Walaupun beda negarane, walaupun beda bangsane,
Walaupun beda suku bangsa, ya di ayat berikutnya tadi di inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya. Qabilahnya beda. Tapi karena sama-sama beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi saudara. Walaupun partene jenengan abang napa biru? Napa ijo? Napa wonten sing Pak Amin? Napa wonten sing Pak Hajar? Apa Pak Prabowo mulai? Enggak. Ini sekarang disekatkan oleh yang beda partai dudu sedulurku. Kowe apa? Aku abang. Kowe apa biru? Kowe apa ijo? Wes aku beda kok, aku kuning kok, wis dudu sedulurku. Padahal masjidnya bareng sak masjid. Sholat subuh ya jejer, pengajian ya jejer. Tapi gara-gara beda partai, beda organisasi, beda ormas, sosok menjadikan kamu bukan saudara saya. Ini memutuskan tali yang diikat oleh Allah. Wah, kental banget ya. Gunting tali yang diikatkan oleh Allah. Padahal Allah mengatakan kowe iki sedulur. Sama orang yang beriman mbok ning masjid asal rukuk sujudnya sama, kamu mereka menghadap kiblat yang sama, sholat sama, masjidmu podo, ya itu saudara kamu. Partainya beda ya wis ben. Ormasnya beda ora apa-apa. Tapi ketika di dalam masjid saudara, di luar masjid sama-sama beriman adalah saudara. Ini yang terjadi juga dengan saudara kita di Palestina. Sama saudara kita, karena sama-sama iman, maka kita sama yang di Palestina itu saudara. Nah, kalau saudara satu tubuh, satu sakit, lain merasakan sakit. Ya. Kemarin saya contohkan di tempat Oasis, ponate sakit untuk Pak Bambang. Rasanya tekan pundi yang loro untuk niku. Tekan dinti. Untune sing loro mriki ditakoki dokter yang ngendi ngisor dhuwur. Oh sing ngisor tengen apa kiwa? Tengen. Ngarep apa mburi? Lah engko dituthuki siji-siji ketemu sing loro. Sing loro siji ning loro niki tekan sampai kepala, tekan gulu, tekan pundak, bahkan wetenge ya melu loro mikir kok ora mari-mari, diombeni obat ora mari. Loro tekan. Lah itu ibarat satu tubuh. Kal jasadil wahid. Yen wong Palestina saudara kita sedang sakit, ya kita sebagai saudara juga merasakan sakit. Itu hadis Nabi. Kalau kau orang merasa lara, iya imanmu dipertanyakan. Makanya tadi Mas Habib ketika kunut tidak kunut seperti biasanya. Kunut apa namanya? Kunut nazilah. Kunut meminta turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, tadi panjenengan semua ketika kunut yang dibaca Mas Habib waktu kunut tadi, semua mengaminkan. Tahu arti doa yang dibaca Mas Habib tadi? Pokoknya amin Mas, aku ora ngerti sementing amin itu. Ngertos Pak, tahu apa artinya Pak? Oh pun percaya. Iya, iya itu tadi. Sedikit ya. Kapan-kapan, ya kalau belum tahu tentang arti yang dibaca Mas Habib tadi, minta ditulis. Ya ditulis, takmir memfasilitasi. Atau dicari referensinya itu ada, ditulis, kemudian di share ke jamaah semua biar mereka tahu yang dibaca Mas Habib waktu kunut nazilah itu tadi mau apa tuh jadi kok ada Allahumma aizul Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, Allahumma ansuril mustad'afina fi Palestin. Itu apa artinya itu? Ya, terus tadi Mas Habib sudah mengatakan ya Allah itu mereka yang di Gaza kalau sakit sembuhkanlah. Kalau mereka mati syahid, saksikanlah dan terimalah. Ya Allah, Engkau lah yang menjaga Masjidil Aqsa. Kami pasrahkan Masjidil Aqsa kepadamu. Kami hanya bisa memohon. Ya Allah, tegakkanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma izul Islam wal muslimin, itu kan ya. Itu minta tolong nanti jangan Pak nggih, takmirnya kunut nazilah tadi ditulis, di-share, panjenengan baca. Artinya apa itu? Kalau memang kunut nazilah itu sebenarnya doanya panjang sekali ada. Dan sekarang banyak ya di Masjidil Haram. Saya sudes ini beberapa waktu terus baca kunut nazilah. Di semua tempat banyak yang mengerjakan surah kunut nazilah. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Kita merasa saudara dengan yang di Palestina.
Sehingga kita tidak bisa apa-apa, iso gur ndongake. Oh, itu yang paling kecil itu. Bahkan nanti hari ini tanggal pinten Pak nih? Tanggal 5 nggih, di Jakarta pagi ini ya, ba'da subuh ini ada aksi bela Palestina itu. Kumpulnya di Monas. Pagi ini. Targetnya tuh 1 juta orang. Kumpul neng Monas, muteri sampai patung kuda, muter lagi nanti muter balik lagi di Monas. Apa? Untuk menunjukkan aku ora iso bantu dalam bentuk dana misalnya. Ora iso bantu dalam bentuk fisik ke sana. Sing loro tak obati, sing ora iso. Ya mereka itu sudah seperti itu. Bahkan ibu-ibu yang aku melu neng Gaza gur bagian neng masak dapur entuk mboten. Lah isoe masak. Kalau orang Palestina enggak butuh. Orang Gaza enggak butuh tentara dari sini ya. Mereka itu prajurit yang maju ke depan itu tidak sembarangan orang boleh kok. Ya, yang namanya Brigade Al-Qassam atau Hamas itu orang yang maju di peperangan yang paling depan itu punya syarat. Dan kalau yakin kok sing rawuh ning kene iki syaratnya durung terpenuhi kabeh. Termasuk saya. Syaratnya belum terpenuhi. Orang yang maju di paling depan sing kira-kira yang kena bom matine dhisik dhewe gitu ya. Syaratnya nomor 1 apa Pak? Kudu hafal Quran 30 juz. Ada? Mungkin Mas Habib atau yang lain sudah hafal 30 juz. Yang syarat kedua, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan berserta rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya saben dina. Kemudian poso Senin Kemis dan Ayyamul Bid itu kudu. Ketiga, 4, mereka senantiasa kalau sedang ribat, yen orang peperangan sedang menjaga, gaweane cuma tilawah Quran sehari itu bisa 2-3 juz. Sholat duha dan sholat malam tidak pernah tertinggalkan. Ya. Sedekah mereka, setiap ada uang yang mereka punya tidak pernah masuk lebih dari sehari di kantongnya. Menu mereka 1 liter air sehari dan roti 3 biji. Artinya apa? Enten sing pun ngoten Pak. Itu yang maju paling ngarep. Jadi kalau mereka ini mati syahid, memang karena amalnya mereka sudah cukup untuk mendapatkan rezeki mati syahid. Kita jauh Pak, jauh. Makanya mereka itu kalau kita ndongake seperti Mas Habib tadi waktu ndongake, Allahumma izul Islam wal muslimin wa ahlakil kafrata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din gitu kan ya. Allahumma syatid syamlahum wa mazik jamahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestina dan seterusnya itu. Orang Palestina itu terima kasih didoakan itu terima kasih. Tapi mereka sebenarnya kasihan karo wong Indonesia. Kita kasihan sama saudara kita di Palestina, ning wong Palestina malah mesake wong Indonesia. Kenapa Pak? Kenapa? Kok wong Palestina didongake malah mesake karo wong Indonesia? Mereka mengatakan, ya ada pernah Syekh dari Palestina datang di Solo, kita ketemu dan beliau menyampaikan, kita ini jangan dikasihani. Kita ini dengan pintu surga tinggal 1 langkah. Ya. Ini tabirnya, ini surga, kita di sini. Ini kalau kita wafat, kita mati dalam rangka menegakkan agama Allah, itu matinya mati syahid masuk surga. Wong Indonesia, iki pintune surga, ijek neng ndi Pak? Mesak ke wong Indonesia, kowe iki kenawahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa artinya? Terlalu cinta dunia dan takut mati. Yang wong Palestina kepengen mati syahid. Mbak walian karo Indonesia, wedi mati Pak. Ya. Tapi terlalu cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia tapi takut mati. Nah.
Jadi ini yang terjadi di Palestina. Itu saudara kita. Jadi panjenengan mau bentuk mendoakan, monggo. Mau menggalang dana untuk disampaikan, silahkan dengan yang terpercaya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kunut nazilah dilakukan setiap hari, silahkan. Itu minimal menjadi hujah, menjadi alasan kita di hadapan Allah ketika ditanya, waktu di dunia dulu ada saudaramu yang terdolimi, sedulurmu lagi rekoso, sedulurmu sedang dibantai, sedulurmu sedang mengalami seperti terdoliman seperti itu, apa kamu yang kamu lakukan? Nah, hujah kita di hadapan Allah, waktu sholat subuh tanggal 5 November di Masjid Wali Songo, Mas Habib baca doa dan saya mengaminkan, Pak. Pisan kuwi tok. Itu bisa menjadi hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah pernah mendoakan saudara saya. Ya itu minimal ya. Bapak jamaah sekalian, jadi permasalahan Palestina itu bukan dipandang sebagai iku urusannya wong negara liya, dudu negaraku, dudu bangsaku, dudu apa. Tapi mereka itu saudara kita karena kita diikat oleh Allah. Ya, sehingga menjadi saudara. Ya, mereka saudara kita saudara mereka. Walaupun kita nggak kenal, tapi karena diikat oleh Allah, ya, itu menjadi kita saudara. Ya, saudara ini punya hukum-hukum yang lain. Ya. Mereka tersakiti, terdolimi, kita merasakan. Ya, kita akan membantu. Kal jasadil wahid, seperti barat satu tubuh. Bapak jamaah sekalian, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan, kadang banyak yang merujuk kepada Quran untuk melihat permasalahan Palestina dan Israel ini dengan cara pandang yang salah, karena serampangan ketika menafsirkan. Ya, mereka tidak baca tafsirnya, tapi kadang neng Quran ketemu Yahudi, neng Quran ketemu Bani Israel. Wonten mboten Pak teng Quran? Ya Bani Israel. Ada kata-kata Yahudi. Apakah Yahudi yang ada Quran sekarang ini? Quran kita 30 juz ini berbicara tentang Yahudi. Apakah sama dengan Yahudi sekarang yang ada di sana? Satu. Kalau Quran berbicara tentang ya Bani Israel, apakah sama dengan Israel yang sekarang ini? Podo jenenge, podo penyebutannya, sama lafadznya Israel. Apakah sama? Ya, ternyata tidak sama, Pak. Kalau disebut di dalam Al-Quran itu Israel, Quran menyebut Bani Israel atau Israel. Israel itu adalah bukan negara Israel ya. Kalau Israel di dalam Quran, Israel itu nama lain Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu punya nama lain, nama lainnya Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, El itu artinya Tuhan atau Allah. Hambanya Tuhan, hambanya Allah. Atau dalam bahasa Arab Abdullah. Jadi Israel itu adalah namanya Nabi Yakub. Kalau disebut Bani Israel, artinya anak keturunan Nabi Yakub. Nah kalau sekarang ada negara Israel, itu tidak disebutkan sama yang ada di Quran. Itu bukan Israel yang anak keturunan Nabi Yakub, bukan. Ya. Jadi kalau Israel dihubungkan di Quran, golek ayat lo Israel itu lo neng Quran misalnya, itu bukan. Ya. Jadi itu Israel yang sekarang itu nama nation, nama state, nama negara. Mereka menjadikan orang Yahudi kumpul di satu tempat di Palestina, minta jajan dari Inggris, diberi oleh Inggris, sehingga ada pergerakan namanya Zionis. Zionis itu pergerakan internasional untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Ya, mereka memakai nama Zionis. Nah, terus mendirikan negara sing teko saka ngendi? Saka Ethiopia, saka Rusia, saka Amerika, saka Eropa, ngumpul di sana, mencaplok tanah Palestina, terus mendirikan negara namanya Israel. Tahun 1948. Ya, dibantu oleh Inggris itu karena Perang Dunia Pertama, sehingga Sultan Ottoman kalah, yaitu ini diberikan Inggris. Nah, Inggris
memobilisasi orang-orang itu kembali ke tanah yang dijanjikan, namanya Zionis. Sekarang kalau Yahudi, apakah Yahudi sekarang itu sama seperti Yahudi yang ada di Al-Quran? Ternyata tidak, Pak. Kalau Al-Quran menyebut Yahudi, itu merujuknya kepada satu nama marga, anak keturunannya Yahuda. Yahuda itu anaknya siapa? Anaknya Yakub. Jadi Nabi Yakub punya anak berapa? Termasuk salah satu Nabi Yusuf. Berapa? 12. Namanya Bani Israel, anak keturunan Israel yang disebut dalam Al-Quran itu ada 12 orang tadi. Dari 12 orang lagi itu menurunkan nabi-nabi. Ada yang ingat? Anaknya ada yang namanya Levi. Levi punya anak namanya Imron. Imron ini garis keturunan terus menurunkan Nabi Musa dan Harun. Musa dan Harun turun lagi ada Ilyas dan Ilyasa. Kemudian ada lagi garis namanya Yahuda. Yahuda itu punya keturunan terus Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Terus ada lagi ke bawah ada Zakaria, Yahya, kemudian Isa. Isa itu termasuk keturunan Bani Israel. Jadi nabi semua. Kemudian ada lagi anaknya Yakub sing beda ibu dengan 10 ini namanya Benyamin. 2 orang ya, nabi Benyamin dan Yusuf. Benyamin punya anak, garis keturunan menjadi nabi. Nabi Yunus. Mumet, Pak. Itu kita mau bicara Quran ya seperti itu. Ketika ditafsirkan tentang Bani Israel ada 12 itu. Nah, salah satu dari 12 anak itu namanya Yahuda. Yahuda, anak keturunannya ini paling banyak. Anak keturunan Yahuda disebut Yahudi. Jadi kalau Yahudi di dalam Al-Quran itu kembalinya kepada anak keturunannya Yahuda tadi. Bukan Yahudi yang sekarang di Israel, negara Yahudi, bukan. Nah sekarang kenapa mereka disebut negara Yahudi? Israel, negara Israel disebut negara Yahudi ya, karena dulu mereka memobilisasi orang-orang semua balik ke sana, menjajah Palestina, merebut tanah Palestina. Satu, negaranya disebut menamakan Israel. Kedua, agamanya Yahudi, dianggap sebagai agama. Walaupun sebenarnya itu adalah anak keturunannya Yahuda ya, anak keturunan. Jadi Ibu jamaah sekalian, untuk mensikapi ini ya, ternyata kita harus kembalikan pada Quran melihatnya ya. Kalau bicara tentang Qurannya, bicara tentang hadisnya terkait dengan tanah yang di Palestina, itu juga ada, tapi bukan tentang negara Israelnya ini. Ya, itu bukan Bani Israelnya. Yang terpenting Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat, 5 ayat lebih, dan hadis juga disampaikan. Tanah di Palestina, kalau dulu menyebutnya itu Syam. Pernah mendengar, Pak? Syam. Syam itu sekarang sudah tidak ada. Negaranya pecah. Syam itu mana saja, Pak, kalau sekarang negaranya? Syam itu mana? Palestina. Mana lagi? Ada 4 negara. Dan ini banyak hadis tentang Syam nanti. Syam dan zaman itu disebut banyak hadis. Kalau Syam sekarang ini negaranya adalah 1 Palestina, kedua Syria, ketiga Jordan, keempat Lebanon. 4 ini dulu disebut Syam. Dan Rasul mengatakan sebaik-baik tempat untuk berhijrah, karena nanti di akhir zaman iman yang paling kuat itu adanya di penduduk Syam. Dan hadis lain mengatakan malaikat itu merentangkan sayapnya di atas bumi Syam, di atas 4 negara itu. Dan Allah menjamin keberkahan wilayah dari Syam ini. Kalau penjenengan ingat
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu diberkahi. Ya. Di situ ada Masjidil Aqsa, itu diberkahi. Banyak ayat, ya nanti kalau kita sampaikan terlalu panjang. Ayat itu juga berbicara tentang Syam. Bahkan dalam hadis qudsi Allah langsung mengatakan anta Syam, itu kan. Wahai negara Syam, wahai bangsa Syam, wahai wilayah Syam, engkau adalah wilayah terbaik di muka bumi. Karena penduduknya akan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti menjadi tempat akhir zaman. Nabi Isa turun di Syam bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ceritanya nanti dalam hadis mau sholat asar, jamaah wis siap, Nabi Isa turun dari langit. Waktu turun, Imam Mahdi tahu, oh ini Nabi Isa. Dipersilakan Nabi Isa untuk imam, tapi Nabi Isa ora gelem. Enggak, saya ini sekarang sudah menjadi pengikutmu. Akhirnya Imam Mahdi yang jadi imam. Imam Mahdi dan Nabi Isa sok ben tempat salate sekarang sudah ada. Manarul Baidha ada di Damaskus di Syria. Ya, Damaskus Syria itu betul. Ada satu menara putih, Manaratul Baidha, menara putih. Itu nanti tempat Nabi Isa turun bersama Imam Mahdi mengimami sholat sebelum nanti akan membunuh Dajjal. Itu sholat di situ. Apakah tempatnya sekarang sudah, Mas? Ada. Sudah ada. Sudah siap. Sudah ada. Dan kalau terjadi peperangan, subhanallah, tempat ini selalu terlindung. Suriah kita lihat dulu ada perang-perang macam-macam, tempat ini selalu ada dan tidak mudah terkena. Manaratul Baidha, ada satu menara putih, masjidnya cukup besar, di situ nanti Nabi Isa turun. Dan itu di Syam, cedai Palestina itu. Itu sampai akhir zaman nanti. Sebelum kiamat, Nabi Isa turun bersama Imam Mahdi di tempat ini nanti akan membunuh Dajjal. Dajjalnya di mana? Dibunuhnya di mana? Sudah ada tempatnya. Namanya Babulut di Israel sekarang, Pak, di negara Israel. Ada satu tempat yang dibangun luar biasa. Kalau kita lihat beberapa video yang pernah, atau ada beberapa pejabat yang pernah ke sana, ada beberapa video yang pernah diperlihatkan. Ada satu kota. Kota itu namanya pakai bahasa ya Babulut. Babun itu artinya pintu. Ya. Di situ sudah ada tempatnya. Dan nanti Dajjal akan dibunuh di situ oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Yang membunuh Nabi Isa. Tempatnya sudah ada. Dan itu di Syam. Yahudi pengikut Dajjal nanti di sana. Dia akan diperangi ya di akhir zaman itu nanti ya. Kalau mau kiamat itu sudah akan terjadi. Dan pasti akan diperangi. Ya, Dajjal bersama Yahudi ini yang sekarang mengaku Yahudi ya di negara Israel sekarang, mereka itu akan lari dikejar. Mereka lari tunggang panggung, lari sampai ketakutan, sampai dikatakan hadis Nabi, batu dan pohon iso ngomong. Gitu. Iso ngomong itu hadis Nabi kan. Yahudi ini delik neng buri watu. Ini ada batu, delik. Batunya ini ngomong, ya Abdullah, wahai hamba Allah, iki lo Yahudi delik neng buri watu. Wah, itu nanti seperti itu. Batu dan pohon sing Yahudi ndelik neng burine itu watu karo pohon iso ngomong kecuali satu pohon. Kecuali satu pohon. Pohon apa? Betul, pohon gorgot. Ada satu pohon yang Yahudi ndelik neng burine pohon gorgot, iki pohonnya ora gelem ngomong, ora ngandani. Dan pohon ini sekarang ditanam besar-besaran di Yahudi. Berarti orang Yahudi percaya karo hadis Nabi. Ya. Mereka percaya. Ya, kalau panjenengan lihat gorgot itu koyo kaktus. Kalau panjenengan lihat simbolnya Israel itu, Pak, ya, negara Israel maksudnya. Itu koyo kaktus begini, ada beberapa ayat yang terus turun ke bawah gini. Tapi kalau ini sudah besar, jadi koyo semak. Oh, itu dibangun besar-besaran. Pohon gorgot itu yang orang gelem ngomong.
Tapi liyane nanti kalau sudah terjadi peperangan mengejar Dajjal, orang Yahudi dikejar, ndelik ning mburi watu, ndelik ning mburi wit. Uwite karo watune ngomong, "Hei muslimin, hei Abdullah, iki lho ndelik ning kene," gitu. Terus dipor god-god. Orang Yahudi percaya ternyata. Gitu. Dan orang Yahudi itu ketika ditanya, ya ini terakhir ya. Orang Yahudi itu dikatakan hadis ini, "Sumben wit bakal menang aku, menang umat Islam. Kamu akan saya kejar-kejar bersama Isa dan Imam Mahdi. Kamu dengan Dajjal." Dajjal itu kalau dalam Kristen namanya antikris itu Pak ya. Orang Kristen juga percaya, tapi mereka mengatakan antikris. Kalau kita mengatakan Dajjal. Kalau orang Yahudi mengatakan Mesias gitu kan. Penolong mereka, Al-Masihid Dajjal itu. Orang Yahudi itu pernah mengatakan, "Aku ya percaya karo hadis itu." Ketika ada tanya jawab sama orang muslim. Tapi saya yakin itu akan masih lama. Kita tidak takut dengan umat Islam saat ini. Wong Yahudi, wong Israel tidak akan takut dengan umat Islam saat ini. Lu kenapa? Kamu percaya hadis? Percaya, tapi saya tidak takut denganmu sekarang ini. Apa yang menjadikan kamu takut? Jawabannya aneh Pak. Kita orang Yahudi wedi karo wong Islam yen syaratnya siji Pak. Sing salat subuh kaya pas Jumatan. Itu terakhir. Yen sing salat subuh ning masjid wis padha karo sing pas Jumatan. Artinya kualitas umat Islam terhadap menjaga waktu subuhnya padha karo pas Jumatan, disitulah Yahudi takut. Yen itu belum terjadi, yes, masih seperti itu. Artinya apa? Kita kembali ibda bin nasih, kita bermuhasabah, ternyata kembalinya kepada umat Islam yang akan mengalahkan Dajjal, yang bisa mengalahkan Yahudi itu kembali umat Islam yang harus berintrospeksi diri juga. Masjidnya yang pas subuh, enten betul Pak, teng Kartosurono sing subuhan ini padha karo Jumatan atau enten betul Pak Mbak? Mboten enten. Berarti cek suwe Pak nggih. Oh cek suwe, Yahudi cek wani. Di mana ada dekat-dekat sini sing subuhan padha. Oh enten Pak, musala kula. Pinten? Ah enake gur sak soft gitu. ya separuhnya lah gitu kan. Alhamdulillah kalau Masjid Wali Songo separuhnya sing subuh padha. Ini Jumatan ini kalau saya waktu khutbah Jumat ya, saya lihat dari atas itu ini kebak, ono kebak, mburi kebak sampai Buwasis itu belakangnya masih ada, dhuwur ya kebak. Kira-kira iso ora subuhan padha ngono kuwi. Ah ya nurung cek suwe. Cek suwe kita mengalahkan orang Yahudi masih lama. Nah, itu hadis, itu yang dikatakan mereka percaya hadis, tapi urung percaya umat Islam kualitasnya sudah membaik. Ya masih seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Ada pertanyaan mungkin. Anak saya sakit, hamil 8 bulan, mohon doanya kesembuhan, kontraksi terus. Dari Ayu Wulandari bin Suwardono. Hamil 8 bulan, mohon sakit, kontraksi terus 8 bulan 8 bulan kontraksi terus. Yang 8 bulan kontraksi terus akhirnya keluar pripun Bu? Sakit betul. Sekarang masuk ke inkubator nggih. Ya. Sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita doakan. Kita doanya yang terbaik saja. Kalau Allah mengendaki keluar untuk saat ini dan dalam keadaan baik, ya subhanallah itu kita terima dengan baik. Dan kalaupun Allah mempertahankan dengan doa kita, dengan keinginan kita, sampaikan, ya Allah, yang terbaik adalah Engkau yang lebih tahu. Ya. Kalau memang ini harus keluar saat ini, kita terima dengan upaya medis. Tapi kalau memang masih dipertahankan, masih Engkau kuatkan kandungannya, Engkau masih kuatkan alaknya itu, kami terima dan kami akan pelihara sampai nanti pada cukup usianya. Sampaikan pada Allah, berikan Allah yang terbaik untuk keadaan ini. Kalau yang memberikan Allah itu pasti yang terbaik. Kalaupun sampai keluar sekarang tidak apa-apa. Nanti teknologi medis sudah bisa, ya. Jadi pada ini yang kontraksi, ya doa sendiri, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah berikan yang terbaik. Sama seperti yang saya sampaikan ke Pak Buwasis dulu, ada janda. Janda itu wahyu banget Pak. Zaman Nabi ya, zaman Nabi bukan zaman kita. Ya kalau bicara janda itu ada satu, ini tuh bapak-bapak ya, itu bapak-bapak. Ini ibu ya bisa ditutup telinganya sebentar. Ada begini, ada hadis tentang janda itu begini.
Ini nanti doanya hampir sama karena doanya tadi yang saya sampaikan doanya itu yang nah ini berkaitan dengan janda maksudnya. Ada satu hadis itu begini, barang siapa menghidupi ya, orang miskin dan janda, maka dia itu dalam keadaan sedang di jalan Allah, fisabilillah, jalannya di jalan Allah. Siangnya dihitung sedang berpuasa, malamnya dihitung sedang sholat malam. Syaratnya apa? Menghidupi miskin dan janda. Bukan menikahi loh Pak ya. Menghidupi loh ya. Tapi kalau benar menghidupi, menghidupi artinya membantu kehidupan orang miskin atau janda. Lah anu Mas, aku menghidupi, ini aku yo seneng. Yang tak nikahi yo ndak apa-apa. Itu berarti nanti menghidupi anak yatim jadinya. Kalau jandanya punya ya, jadi menghidupi janda. Nah, saat zaman Rasul ada janda namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini terkenal cantik, pinter. Suaminya meninggal. Dia berjanji, suami saya meninggal, saya tidak akan menikah selamanya karena saya tidak menemukan orang sebaik suami saya. Namanya Abu Salamah. Dia mengatakan seperti itu, saya tidak akan dilamar wong pinter, dilamar wong bagus, dilamar bangsawan, karena saya ingat dengan suami saya Abu Salamah. Ummu Salamah ini kemudian didatangi Nabi. Kamu kalau jangan berdoa seperti itu, karena kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Berjanji untuk tidak menikah lagi, padahal menikah lagi boleh. Akhirnya diajarkan Nabi doanya. Kamu berdoanya, ya Allah, kalau memang saya menikah itu lebih baik, maka pilihkanlah suami yang terbaik untuk saya. Kalau kesendirian saya menjadi janda ini baik, maka tetapkanlah saya iman dan takwa ini istiqomah dalam keadaan sebagai seorang janda ini. Jadi minta Allah yang memilihkan. Jadi bukan menolak, pokoknya yang harus mati aku ora. Nah, tapi itu pilihan boleh. Nah, nanti kalau bicara tentang janda lagi, ada janda yang seperti itu. Dilamar Nabi ora gelem. Nah, ini saya bahas di tempatnya Bu Wasis kemarin ya. Beberapa menit. Ada seorang janda dilamar Nabi ora gelem. Pakitah bin Abu Thalib itu. Ijik perawan dilamar Nabi ora gelem, bareng duwe bojone mati, duwe anak dilamar Nabi yo mok. Bayangkan, janda dilamar Nabi ora gelem. Ya, ini Ummu Salamah ndak. Kamu diajarkan dia Allah, kalau yang terbaik saya harus sendiri. Tetap karena saya ada sendiri ini dalam keadaan iman. Kalau saya memang harus mendapatkan jodoh dan menikah, pilihkanlah yang terbaik. Padahal saat dulu ora gelem. Nah, akhirnya doanya minta dipilihkan Allah, akhirnya benar. Dipilihkan Allah manusia terbaik di muka bumi. Akhirnya menjadi istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dipilihkan Allah itu penak Pak, yang terbaik. Akhirnya Ummu Salamah ini ya akhirnya dilamar oleh Rasul dan akhirnya menjadi istrinya Rasul. Jadi begitu Pak ya, yang titip doa tadi ya doakan orang tua yang terbaik, doakan orang tua ayah ibunya untuk anaknya. Itu doa yang paling mustajab daripada datang ke mungkin ke kiainya atau kemana. Oh, doa orang tua itu yang paling bagus. Doakan untuk anaknya. Doa yang menggetarkan langit itu doa orang tua untuk anaknya. Sebut nama anaknya, doakan, pilihkan yang terbaik untuk anak saya ini ya Allah. Kalau memang harus sekarang keluar atau memang harus tertunda. Demikian ya untuk yang bertanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita berdoa minimal tadi yang dibaca Mas Habib itu menjadi alasan di hadapan Allah ketika kita ditanya, kamu kemarin ketika saudaramu dizalimi apa yang kamu lakukan? Ya Allah, minimal sudah mendoakan. Itu minimal hujah kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar hisab kita nanti ringan kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak ya minimal dengan berdoa berat di hadapan Allah, kita akan dituntut oleh saudara kita. Saudara muslim kita di Gaza mengatakan, dulu orang Indonesia tidak ada yang mendoakan saya. Kita nanti diminta keadilan Allah, pahala kita bisa diambil Pak. Dosa mereka bisa diberikan pada kita. Jadi hati-hati mensikapi ini. Kita akhiri kajian kita dengan doa khatul majlis. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.